Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Swambara Budura. Umat Durga serasa terbakar wajahnya. Kata-kata tajam dari mulut Ken Arok itu ternyata mengoyak hatinya. Mata yang berada di keningnya memandang kemerah-merahan, serasa menyimpan kekuatan maha dahsyat atas apapun. Aku bunuh kau. Lagi tidak tahu diri. Akulah yang akan membunuhmu. Lumat kau di tanganku. Pertempuran kedua orang itu benar-benar menggetarkan. Sayang sekali tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Bagaikan dua ekor burung camar, keduanya melenting dari tempatnya berdiri. Kedua tangannya yang menyimpan kekuatan dahsyat itu saling berbenturan, melemparkan Ken Arok dan umat Durga. Namun tanpa harus hinggap di tanah, keduanya berbalik bagaikan lincahnya seriti. Dan sekali lagi, kekuatan luar biasa itu berbenturan. Ken Arok berjumpalitan di udara, dan umat Durga melakukan hal serupa. Keduanya kemudian berdiri gagah di atas kaki masing-masing dan serasa mengukur ketinggian ilmu lawannya. Kau ternyata luar biasa, Ken Arok. Kau pun juga luar biasa. Baru kali ini aku bertemu dengan lawan yang mampu mengimbangi aku. Akan tetapi jangan kau berharap akan dapat mengalahkan aku. Kau pernah aku kalahkan. Lupakah kau hal itu? Sekarang aku yang akan mengalahkanmu. Ayolah, Ken Arok. Sebenarnya tidak ada gunanya permusuhan ini. Layanilah aku. Aku akan menjadi istrimu. Akulah yang berhak menjadi ibu dari anak-anakmu. Yang akan berdebah. Sebaiknya kau kembali saja ke asalmu. Jika kau mau, kau bisa menjual keanehan pada mata di keningmu itu. Dan orang-orang yang tertarik akan memberi sekedar uang recehan kepadamu. Keparat! Tidak tahu diri! Jangan menghindar kau, keparat! Maka demikianlah perang tanding antara Ken Arok melawan umat Durga itu berlangsung dengan cepat, ganas, dan berbahaya. Ken Arok melayani gerak liar lawannya dengan penuh perhitungan. Ken Arok nampak tidak ingin peristiwa lama terulang kembali. Itulah sebabnya dia bergerak sangat gesit menghindari sambaran-sambaran kekuatan yang memancar dari mata aneh di kening itu. Sebaliknya, dengan sangat bernafsu, umat Durga menyerang dan mencecar lawannya. Kemanapun Ken Arok bergerak, selalu dikejarnya. Pertarungan berlangsung dahsyat. Umat Durga tidak peduli lagi terhadap ajian sirap yang disebarnya. Akibatnya, beberapa prajurit istana yang bergelimpangan tertidur mulai sadar dan terkejut melihat apa yang telah terjadi. Hei, lawan, apa yang telah terjadi? Aku tidak tahu.
Aku baru saja terbangun dari tidur. Bagaimana aku bisa tertidur ya? Aneh. Aku juga. Aku baru saja terbangun. Mengapa aku bisa tertidur? Lihat, siapa yang bertempur? Tuanku, aku bukan Arok. Siapa lawannya itu? Aku tidak jelas. Perang tanding antara Ken Arok melawan Uma Durga di halaman istana berlangsung semakin cepat, dan akibatnya dinding halaman hancur berantakan tertimpa pukulan-pukulan yang sangat dahsyat. Pepohonan penghias taman berantakan, tanah bagaikan dibajak, tetapi yang berperang tanding nampak tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Para prajurit yang kemudian terbangun segera mengambil jarak. Bahkan kemudian serombongan prajurit yang berada di alun-alun berdatangan pula mengepung pertempuran yang sedang terjadi. Mereka takjub dan mereka melihat betapa dahsyat dan tinggi ilmu kanuragan yang dimiliki Ken Arok, Aku Tumapel yang baru itu. Sementara itu, ketika pertempuran berlangsung dengan dahsyatnya, di saat itu pula Putri Ken Dedes terbangun dan juga terbebas dari kekuatan sirap yang membelenggunya. Terjadi sebuah pertempuran di halaman istana. Siapa yang bertempur? Siapa yang bertempur itu? Seperti suara teriakan-teriakan itu adalah Ken Arok. Lalu siapa lawannya? Aku harus melihatnya. Siapa lawan Ken Arok itu? Nampaknya seorang perempuan. Ken Dedes berjalan melintasi pendopo dan kemudian bersama-sama beberapa emban yang ketakutan menyaksikan pertempuran dahsyat yang sedang terjadi. Ken Dedes menjerit ketika tiba-tiba dinding istana jebol. Dinding jebol ditimpa tubuh. Tubuh siapa itu? Ken Arok. Bagaimana, Ken Arok? Persetan denganmu. Kau tidak akan menang melawan aku. Pertimbangkanlah baik-baik. Jadilah suamiku dan berikan dan taburkan benihmu di rahimku. Bagaimana? Pelacur tidak tahu diri. Ken Dedes menggigil di tempatnya berdiri, menyaksikan tubuh Ken Arok yang menyerang lawannya dengan dahsyat. Kemudian bagaikan menimpa dinding baja, Ken Arok terpental berjungkir balik. Uma Durga yang tertimpa serangan dahsyat itu berputar dan kemudian berjungkir balik. Dan dengan sempurna sekali kembali hinggap di atas tanah. Gila, tidak salah lihatkah aku? Apa? Lawan dari tuanku aku itu. Perhatikan. Apanya? Nanti, kalau orang itu berhenti bergerak, kau akan melihat sesuatu di keningnya. Lihat. Apa tuh? Aku tidak tahu. Akan tetapi kekuatan yang mengalir dahsyat dari lawan tuanku aku, seolah memancar dari keningnya. Apa bukan dari matanya? Semula aku kira dari matanya. Tetapi kawan, cobalah perhatikan. Nanti ketika perempuan itu berhenti menyerang. Nah, itu dia. Kau benar. Aku berhasil melihat. Memang ada sesuatu yang aneh pada perempuan itu. Di keningnya. Dua matanya terpejam. Nampaknya di kening perempuan itu terdapat sebuah mata. Apa iya? Rasanya begitu. Tapi, lihat saja. Masa ada mata di keningnya? Kalau bukan mata, lalu apa? Bagaimana, Ken Arok? Kau belum mau mengakui kekalahanmu dari Uma Durga para Bandari. Jika kau tidak mau melihat kenyataan, aku akan melumatkanmu.
Kekuatan dahsyat dari mata di keningku ini akan melumatkanmu hingga berantakan menjadi serpihan-serpihan daging yang tidak berharga. Jika kau tidak menginginkan nasibmu seperti itu, ayo, penuhilah permintaanku. Kau harus melayani aku. Kau harus menaburkan benihmu ke rahimku. Akulah yang berhak hamil darimu. Dan aku akan melahirkan calon raja di tanah Jawa ini. Aku manusia. Aku bukan binatang. Aku tidak akan melayani binatang. Kurang ajar. Kau anggap aku ini binatang? Hah? Keparat kau, Ken Arok. Lebih baik tidak usah ada orang yang bernama Ken Arok. Jika harus melayanimu, pertimbangkan baik-baik. Aku akan mencarikan seekor kuda jantan untukmu. Dan kau akan melahirkan kuda. Kurang ajar. Berdebah. Nampaknya Ken Arok merasa pertempuran itu harus segera diakhiri. Itulah sebabnya Ken Arok memutuskan untuk membangkitkan semua kekuatan, semua ajian, dan semua ilmu yang ada di dalam tubuhnya. Itulah sebabnya Ken Arok tiba-tiba telah mengambil sikap. Tiba-tiba Ken Arok telah berdiri tegak dan matanya kemudian terpejam. Tangannya kini disilangkan di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke atas. Tangan kanan disilangkan di atas tangan kiri dengan telapak tangan arah menyembah. Kedua telapak tangan itu kemudian digerakkan arah saling memilin untuk kemudian bersama-sama terkatup menyembah. Tak berapa lama kemudian, Ken Arok diselimuti oleh kabut tebal. Peristiwa di padang karautan di antara mayat-mayat berserakan terulang kembali. Ken Arok telah terbungkus oleh kabut yang semakin lama semakin menampakkan wujudnya. Kabut keputih-putihan itu nampak temaram, semakin tebal dan pijar. Dan tubuh Ken Arok pun kemudian dibungkus oleh kobaran api yang panasnya menjilat sampai di sudut-sudut halaman. Nyala api yang menyelimuti Ken Arok pijar kebiru-biruan, membuat segenap prajurit yang menyaksikannya jadi tercekat dan semakin teraduk hatinya karena tidak mengira Ken Arok mampu melakukan hal yang demikian itu. Perempuan bernama Uma Durga, penjelmaan kekuatan hitam. Majulah, tertimpa kekuatanku. Kalau kau tidak lebur jadi serpihan-serpihan debu, jangan sebut aku Ken Arok. Baik, akan aku lakukan itu, Ken Arok. Justru kaulah yang akan lumat menjadi debu. Yang Batari Durga. Yang Batari Durga. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Uma Durga tidak kalah aneh dari apa yang diperbuat oleh Ken Arok. Bagaikan mengumbar keleluasaan tubuh, Uma Durga menggeliat dan meliuk-liuk. Tangannya bergerak seperti menari. Dan pada akhirnya, kedua tangannya terentang, teracung ke atas. Dari kedua tangan yang teracung itu, tiba-tiba api berkobar kemerah-merahan. Uma Durga menyeringai seperti iblis. Liurnya menetes dari sudut-sudut mulutnya. Jika kau tidak mau memberikan benihmu kepadaku, maka sebaiknya kau mati, Ken Arok. Sebaiknya kau mati saja. Yang terjadi ternyata merupakan sebuah akhir dari perang tanding. Kekuatan yang dimiliki Uma Durga ternyata tidak terkira tingginya. Meski Ken Arok melandanya bagaikan prahara,
Tetapi manakala tangan-tangan mereka saling bersentuhan, tubuh Ken Arok terpental berguling-guling, justru ke arah Ken Dedes yang berdiri termangu. Serasa akan lepas napasnya, Ken Arok tersengal-sengal. Sementara Uma Durga juga terpelanting, tetapi perempuan itu masih mampu melenting dan kemudian berdiri di atas kakinya. Dan tawanya pun Kau kalah, Ken Arok. Kau bukan apa-apa jika dibanding aku. Akulah raja di atas segala macam ilmu kanuragan. Tidak akan ada yang mampu mengalahkan aku. Ayo, bangkitlah kembali, Ken Arok. Bangkitlah kembali. Setan! Ayo, bangkitlah kembali, Ken Arok. Mana keperkasaanmu itu? Hah? Bangkit dan lawanlah aku. Ayo! Iblis! Ken Arok, tenanglah. Bagaikan air sewindu disiramkan pada tubuh yang gersang kekeringan, Ken Arok yang bergolak itu tiba-tiba seperti mendapatkan ketenangan. Napasnya yang semula tersengal kemudian mengalir teratur. Ken Dedes yang hamil itu segera bersimpuh dan membusai rambutnya. Yang dilakukan oleh Ken Dedes sebenarnya cuma sekedar membusai, tetapi akibatnya ternyata luar biasa bagi Ken Arok. Manakala Ken Dedes menyentuh tubuh Ken Arok yang tersungkur, hati Ken Dedes bergolak, pertanda aneh itu muncul dari tubuhnya. Dan tiba-tiba saja ada cahaya berpendar dari betis kanannya, dan dari tangan yang membusai kepala Ken Arok itu, tiba-tiba seperti mengalir kekuatan yang luar biasa bagi suami barunya itu, seolah khasiat air suci Kambang Ayun yang pernah mereka miliki mengalir deras di aliran darah Ken Arok, dan Ken Arok kemudian berdiri dengan gagah. Apa yang kau lakukan itu? Gila, kau mampu bangkit lagi, Ken Arok. Baik, akan aku sempurnakan kematianmu. Ken Arok yang telah mendapat kekuatan baru tiba-tiba mengaum liar. Suaranya menggetarkan sampai di sudut alun-alun. Dan ia mengulang lagi sikapnya beberapa saat kemudian. Tubuhnya telah dibungkus oleh kobaran api. Demikian pula dengan Uma Durga. Tangannya menyala-nyala. Kekuatan dahsyat itu telah siap untuk berbenturan. Dan manakala telah siap, keduanya pun segera melontarkannya. Gila! Kurang ajar, berdebah. Iblis kau, Ken Arok. Kaulah yang akan aku lumatkan. Aku tumpas kau ke paras. Ternyata Ken Arok bagaikan tidak kasat tenaga. Justru tendangannya semakin menjadi, membuat Uma Durga menjadi kebingungan. Bagai banjir lahar, Ken Arok mencecar, membuat Uma Durga harus berjumpalitan menghindar, dan kemudian sebuah keputusan pahit harus diambilnya. Jangan pergi kau! Tubuh Uma Durga melesat di kegelapan malam, bagaikan terbang melayang di atas para prajurit yang termangu. Ken Arok yang tidak ingin kehilangan lawannya, segera mengejarnya. Laksana terbang kencang seperti laju burung Sri Gunting, Ken Arok meloncat memburu lawannya. Bagaimana, tuanku? Aku tidak berhasil mengejarnya, Permaisuri. Kembalilah ke bilikmu. Nanti aku akan menceritakan apa yang telah terjadi. Baik, tuanku. Semua prajurit,
Jaga keamanan istana ini secermat-cermatnya. Jangan sampai ada orang bermaksud buruk berani masuk lagi ke dalam istana ini. Jika kalian semuanya tertidur karena ilmu sirap, maka orang yang bermaksud buruk itu akan bisa membunuh kalian dengan sangat mudah. Bahkan kalian tidak akan sempat menyadari bahwa kalian sebenarnya telah mati. Camkan semuanya itu. Oh, porak-poranda seperti ini. Jelas besok akan ada kesibukan baru untuk membenahinya. Benar-benar gila kekuatan yang mampu menghajarnya. Hingga berantakan. Dinding memanjang ambruk. Untung bukan Saka Pendapa itu yang terhajar. Benar. Paling tidak ada sebuah hal yang bisa kita lihat dan kita banggakan. Apa? Bahwa tuanku aku yang baru, aku Ken Arok, benar-benar luar biasa. Kita memang pernah menduga bahwa beliau mempunyai kesaktian yang tinggi. Akan tetapi, siapa mengira bahwa ternyata kesaktiannya sedemikian tinggi. Kau ingat bagaimana ia mengaum? Ya, seperti singa. Dan bagaimana kobaran api itu membungkus tubuhnya. Benar. Ilmu apa namanya itu? Entah, aku tidak tahu. Menurutku, Tumapel berada di bawah pemerintahan tuanku aku Ken Arok adalah hal yang sangat tepat untuk menghadapi Kediri. Memang dibutuhkan orang yang mempunyai kemampuan tinggi seperti itu. Kalau ada pertanyaan yang mengusik hatiku, justru siapa perempuan yang menjadi lawannya itu? Ada orang yang memiliki 3 buah mata. Benar-benar manusia atau bukan dia? Itulah, aku tidak habis pikir. Tetapi nampaknya ia menginginkan tuanku aku untuk menjadi suaminya. Benar-benar aneh. Itu sebuah keinginan yang janggal sekali. Perempuan biasanya menunggu lelaki, meski suka setengah mati. Akan tetapi, tidak lumrah perempuan menyampaikan keinginan itu mendahului. Dunia memang aneh. Andai kata kau, bagaimana? Maksudmu? Andai kata kau yang menjadi tuanku aku. Jangan-jangan keinginan perempuan itu kau turuti. Pada saat aku melayani hasratnya, mungkin aku sudah lumat. Demikianlah apa yang terjadi di halaman istana itu untuk selanjutnya menjadi buah pembicaraan para prajurit. Mata mereka semakin terbuka. Tuanku tidak apa-apa. Jangan cemas, Permaisuri. Aku tidak apa-apa. Siapa sebenarnya orang itu, tuanku? Ia bernama Uma Durga Prabandari. Ia satu-satunya manusia yang paling aneh yang pernah aku ketahui. Karena memiliki 3 buah mata. Sebuah berada di keningnya. Belum aku ketahui jawabnya, mengapa ia bisa seperti itu. Kekuatan pada mata itu luar biasa sekali. Batu pun berantakan disentuhnya. Untunglah aku dapat mengalahkannya dengan bantuanmu. Dengan bantuan hamba? Iya. Aku tidak tahu mengapa. Ketika aku seperti telah kehabisan tenaga dan kekuatan, demikian kau sentuh tubuhku, aku seperti ketempatan tenaga yang luar biasa, seperti terbangunkan. Lalu mengapa perempuan itu berurusan dengan tuanku? Ia menghendaki aku untuk menjadi suaminya, Kendedes. Hanya itu, tuanku? Jika ada latar belakang lainnya, entah, aku tidak tahu. Mengapa tuanku menolaknya? Aku tidak ingin menyebarkan benihku sembarangan. Aku tidak ingin berurusan dengan perempuan itu. Jika ia memiliki trinetra seperti itu, ia mungkin pemuja Sang Siwa atau pemuja Batari Durga. Hari-hari pun kemudian terus bergerak. Tumapel semakin disibukkan oleh persiapan peperangan. Bekas-bekas perang tanding istana sudah dibenahi. Namun secara kejiwaan, reruntuhan dinding itu telah menumbuhkan kekaguman para senopati dan prajurit terhadap aku mereka yang baru, yang mempunyai ilmu kanuragan tinggi dan sakti mandraguna.
Permaisuri. Hamba tuanku. Aku akan pergi. Jagalah dirimu baik-baik. Tuanku akan pergi kemana? Ada hal penting yang harus aku kerjakan di Ganter. Aku akan berunding dengan pimpinan pemberontak Ganter itu untuk menghadapi Kediri. Akan tetapi, jangan ada seorang pun yang tahu jika aku sedang pergi. Jika ada yang bertanya kemana aku, katakan, aku sedang berada di Sanggar Pamujan, dan tidak boleh ada siapapun yang berani menggangguku. Tetapi, bagaimana jika ada hal yang sangat penting? Apakah sebaiknya tidak Tuan katakan saja kepada para prajurit bahwa Tuan pergi ke Ganter? Dengan demikian, hamba tidak mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Tidak, Permaisuri. Biarlah semua orang beranggapan aku memang berada di Sanggar Pamujan. Hal itu akan memberikan ketenangan. Dan orang tidak akan sembarangan berani mengusik istana ini. Seperti apa yang telah dilakukan oleh Uma Durga itu. Permaisuri, dalam keadaan Tumapel menyatakan perang terhadap Kediri, berbagai kemungkinan bisa terjadi. Nah, aku tidak bisa membiarkan bahaya mengancam istana ini dan mengancam kau pula. Hamba tuanku, hamba bisa mengerti. Ken Arok bergegas meninggalkan tempat itu menuju Sanggar Pamujan, yang kemudian terkunci rapat dari dalam. Beberapa emban dan prajurit melihat Ken Arok dalam pakaian suci manembah telah masuk ke dalam sanggar yang dikelilingi oleh tanaman-tanaman bunga yang indah. Beberapa prajurit kemudian bahkan menjaga Sanggar Pamujan itu untuk mengamankannya. Tanpa ada seorang pun yang tahu, Ken Arok telah keluar dari sanggar itu dengan cara yang tidak lumrah dan tidak diketahui oleh siapapun. Dan membutuhkan waktu semalaman hingga separuh hari berikutnya, Ken Arok menempuh perjalanan ke Ganter dengan berkuda. Selamat malam, Ganter. Aku Ken Arok, datang untuk membuat kejutan bagimu. Bagaikan bayangan demit, Ken Arok yang telah mengikat kudanya di tempat yang aman, menerobos masuk ke daerah pertahanan Ganter. Dengan gesit dia berloncatan dari dahan ke dahan, kadangkala melayang cepat seperti gerakan burung sikatan, dan pada akhirnya Ken Arok telah melenting di sebuah dahan. Matanya yang tajam memandang ke arah sebuah bangunan yang paling besar. Bangunan yang paling besar dan dijaga ketat itu tentu yang dipergunakan oleh pucuk pimpinan Ganter. Ada beberapa cara yang bisa aku pergunakan. Aku bisa menyebarkan sirap, dan tidak ada seorang pun yang berada di tempat ini akan terbebas dari pengaruh kantuk. Semuanya akan tertidur. Oh, tetapi aku tidak berminat menggunakan cara itu. Aku akan bermain-main dengan orang-orang Ganter, dan mereka akan melihat siapa aku, siapa Ken Arok. Dan untuk selanjutnya, mereka tidak akan lagi meremehkan aku. Akan aku sebarkan bayangan semu yang menyesatkan. Ya, akan aku lakukan itu. Perempuan. Aku melihat perempuan. Wah. Apakah benar aku melihat perempuan? Iya, aku juga melihatnya. Seorang perempuan. Benar itu. Dan cantik sekali. Apa? Tetapi mana dia? Hah? Mana perempuan itu? Jangan-jangan ia mata-mata. Wah, masa perempuan jadi mata-mata?
Dan sekarang ia menghilang. Iya. Jangan-jangan malah hantu. Ken Arok tersenyum melihat hasil perbuatannya. Bayangan perempuan yang melintas itu telah berhasil menggoda beberapa pengawal yang tengah berbincang-bincang. Para pengawal itu tidak pernah ada yang menduga bahwa perempuan itu adalah bayangan semu. Sebenarnya tidak ada. Mata merekalah yang telah tertipu. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.